billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langkah awal marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, mau'unah, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan panjang umur, sehingga dapat kita bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan kekuatan jasmani, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan panjang umur kepada kita bersama, sehingga dapat merampungkan ibadah puasa selama sebulan penuh dan mendapatkan kemenangan kembali kepada kesucian di hari Raya Idul Fitri nanti. Belakang daripada itu, selawat dan iringan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, ialah akhir sekalian Nabi, imam sekalian Rasul, panutan umat sekalian, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kirimkan selawat dengan sekurang-kurang selawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sering dan selalunya kita bersalawat kepada Nabi kita, di akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan juga kita diakui hendaknya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Ustaz tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Pada kesempatan kali ini Ustaz diamanahkan dari sekolah kita SDIT Maqdis Ibadur Rahman Duri, yaitu dari panitia Ramadan, untuk menyampaikan sedikit tentang materi bulan suci Ramadan. Ustaz berdoa mudah-mudahan anak Ustaz yang soleh dan soleha, yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi yang mendengarkan video ini, bagi yang melihat video ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginap di Mina dan Musdalifah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji, rizki kita bertambah-tambah. Bersyukur bisa beli tanah, bersyukur bisa beli sawah, bersyukur bisa beli rumah, bersyukur bisa beli mobil yang mewah, bersyukur-syukur bisa nikah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa dan tanpa kita sadari, dari hari berganti hari, minggu pun berganti, bulan pun bertukar, tahun pun beredar, dan tanpa kita sadari, wahai anak Ustaz yang soleh dan soleha, kita pada saat sekarang ini telah memasuki bulan yang kita nantikan, yaitu yang disebut dengan bulan suci Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar. Bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Bulan yang menyebabkan dosa-dosa manusia dihancurkan ataupun dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang lahir dalam keadaan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup tetapi tidak menyebabkannya masuk surga. Katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Anak Ustaz yang soleh dan soleha yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tersungkur hidung seseorang yang lahir ibu bapaknya masih hidup atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak pandai berbakti kepada orang tuanya sehingga dia tidak menyebabkannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, Jibril mengatakan tersungkur hidung seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya Jibril mengucapkan tersungkur hidung seseorang, celaka seseorang yang apabila disebutkan namamu Muhammad di sisinya namun dia tidak mau berselawat kepadamu, katakan amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Inilah 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didoakan oleh malaikat Jibril dengan kecelakaan dan diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah orang yang masuk padanya bulan Ramadan, namun keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa demikian? Karena dia tidak menganggap bulan Ramadan yang bulan istimewa. Dia anggap Ramadan adalah bulan untuk bermalas-malasan. Dia anggap bulan Ramadan bulan mencicipi makanan dan lain sebagainya. Bahkan mereka hanya diisinya dengan tidur saja, dengan berdalih tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini merupakan keliru. Lalu yang benar bagaimana, wahai anak Ustaz yang soleh dan soleha yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Yang benar hendaknya kita pertama kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih di malam harinya. Apabila kita tahu bahwa esok harinya adalah 1 Ramadan, maka wajib bagi seseorang muslim untuk bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sholat tarawih. Adapun hukum sholat tarawih adalah sunnah, tetapi tidak pantas seseorang muslim untuk meninggalkannya. Walaupun sekarang dalam keadaan wabah, tetapi kita masih tetap untuk melakukannya
walaupun kita dianjurkan untuk melaksanakan di rumah kita masing-masing. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, yang mendirikan sholat sunnah tarawih dengan betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kita hendaknya berniat berpuasa pada malam harinya. Kita harus niat. Kalau puasa sunnah, boleh kita tidak niat. Siang harinya baru kita niat. Itu memungkinkan. Tetapi kalau puasa bulan Ramadan, kita harus niat malam harinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yubayyitu siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak ada niat untuk berpuasa pada malam harinya ataupun sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hendaknya kita tidak meninggalkan makan sahur. Kenapa? Karena kata Nabi, "Tahassaru fa innatis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Keberkahan apa yang kita dapat ketika kita melaksanakan makan sahur? Yang pertama kita melaksanakan sunnah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa orang yang makan sahur akan lebih kuat. Maka anak ustadz yang makan sahur akan lebih kuat puasanya dibandingkan dengan orang yang tidak makan sahur. Terus yang ketiga, dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan oleh para malaikat. Karena kata Nabi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Bagaimana Allah berselawat kepada orang yang makan sahur? Yaitu dengan Allah memuji-muji di hadapan para malaikat untuk orang yang makan sahur ini. Dan bagaimana malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur? Yaitu dengan cara didoakannya orang yang makan sahur. Maka setelah kita makan sahur, maka di siang harinya kita diwajibkan meninggalkan 5 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Apa itu 5 perkara? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan. Yang keempat, impus zat makanan. Maka jika ketika puasa anak ustadz yang soleh dan soleha lemas, lalu meminta impus zat makanan, maka ini bisa membatalkan puasa. Dan yang kelima, berjima ataupun campur suami istri dengan sengaja di siang hari, maka ini bisa membatalkan puasa kita. Di samping 5 yang membatalkan puasa yang harus kita hindari, ada juga perkara-perkara yang memang tidak membatalkan puasa kita, tapi bisa mengurangi pahala puasa kita. Di antaranya adalah qaulu zur, kata-kata bohong, kata-kata palsu. Malam yada qaulu zur, kata Nabi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, sering berdusta dalam
hal keadaan dia sedang melaksanakan puasa, kata Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allah tidak butuh orang yang seperti ini untuk meninggalkan makan dan minumnya. Engkau memang tidak makan, tidak minum, tetapi lisanmu senantiasa ghibah, lidahmu senantiasa berbohong, berdusta, maka puasa tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gugur kewajibannya, tetapi pahala tidak ada dia dapatkan. Bahkan jika seandainya ada yang menyakiti kita, mengajak bertengkar dengan kita, maka kita katakan, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Inilah diantaranya perkara-perkara yang harus kita perhatikan di dalam kita melaksanakan puasa. Kemudian yang perlu kita ketahui juga hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Apa diantaranya? Yang pertama, memasuki subuh dalam keadaan junub. Maka ini boleh. Jika seandainya malamnya kita junub, terus pas bangun orang telah azan subuh, maka kita boleh bangun, mandi, sholat subuh, dan lanjutkan puasa. Itu boleh. Yang kedua, berkumur-kumur dan istinsa. Nah, istinsa ini memasukkan air ke dalam hidung dan dikeluarkan. Maka ini harus jujur. Jika dia berkumur-kumur 3 kali, harus buang 3 kali. Jangan korupsi, jangan dibuang hanya 2 kali, maka ini tidak dibenarkan. Dan juga jangan bermain-main, umpamanya berkumur-kumur dengan Coca-Cola, Sprite, Fanta, maka ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, berbekam. Sedangkan berbekam ini Nabi pernah melaksanakan berbekam dan beliau sedang berpuasa. Yang keempat, mencium istri ketika berpuasa. Pada suatu ketika ada kejadian ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seseorang pemuda datang menghadap Nabi. Wahai Nabi, saya sedang berpuasa, apakah saya boleh mencium istri saya? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian setelahnya datang seseorang yang telah tua dan juga bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya sedang berpuasa dan saya mencium istri saya, apakah boleh? Kata Nabi, boleh. Maka seketika itu para sahabat berpandang-pandangan, kenapa yang satu ini boleh dan yang satu tidak boleh? Maka Nabi mengatakan, inna syekho yamliku nafsahu, sesungguhnya orang tua itu sanggup menahan hawa nafsunya. Jadi intinya, jika sanggup menahan hawa nafsu, maka itu diperbolehkan. Dan yang kelima, mencicipi makanan asal tidak masuk ke tenggorokan, maka ini diperbolehkan. Kita cicipi makanan apakah telah manis ataupun asin, maka itu boleh, asal setelah itu dibuang, jangan ditelan. Dan yang keenam, mandi. Kita boleh mandi menggulurkan dengan air yang dingin kepada di atas kepala kita, maka itu diperbolehkan. Mungkin cuman ini yang perlu dan bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di mana ada salah dan janggalnya, Ustadz mohon banyak minta maaf. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.